Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang konflik Rusia dan Ukraina. Nah, kalau teman-teman punya pendapat lain tentang cerita saya, boleh di kolom komentar. Karena ini pandangan saya dan pendapat saya berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan dari berbagai macam media. Oke. Yang menjadi pertanyaan semua orang pasti, apa sih pemicu perang antara Rusia dan Ukraina? Pasti gitu kan, kok tiba-tiba Rusia nyerang Ukraina? Ini buat anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang belum tahu konfliknya. Kenapa yang diserang Ukraina? Kenapa nggak negara yang lain? Gitu kan ya. Nah, begini ceritanya. Jadi teman-teman, Rusia yang kita ketahui saat ini telah menyerang Ukraina di tanggal 24 Februari kemarin. Dan ini memicu harga komoditas dunia seperti minyak, emas, terus nikel gitu ya, jadi meroket. Namun membuat bursa saham di Asia merosot. Merosot tuh jadi melemah gitu ya, merosot tajam gitu. Ini bahaya buat teman-teman yang invest di bursa saham Asia. Harus dipikirkan lagi. Nah, jadi kronologinya seperti ini teman-teman. Pada tahun 1991, ini saya kutip dari CNBC Indonesia, bisa dicek. Tahun 91 Ukraina memberikan suara, beri suara nih untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet, gitu kan, dalam sebuah referendum. Presiden Rusia saat itu namanya Pak Boris Yeltsin pada tahun itu ya, 91. Setuju hal tersebut, dan selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent State atau disingkat biasa kita tahu CIS. Ini di pelajaran sejarah anak IPS ada nggak sih? Atau anak IPA gitu? CIS, tahu ya? Nah, namun selama 5 tahun berikutnya, 1996, Ukraina mencari cara nih buat melarikan diri dari perwalian Rusia yang sudah berlangsung selama 3 abad. Kan selama ini Ukraina ya di bawah asuhnya Rusia gitu kan, udah 3 abad berarti 300 tahun ya di bawah perwalian Rusia. Nah, Ukraina ini menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Nah, Ukraina ini dinilai semakin dekat dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat tentunya. Dan mereka tuh menjalin hubungan dengan aliansi militer yang kita sebut dengan NATO. Tahu NATO? North Atlantic Treaty Organization. Setelah berakhirnya Perang Dingin, kemudian Ukraina, Rusia, Inggris, dan AS tahun 94 nih Desember setuju untuk menghormati kemerdekaan dan kedaulatan perbatasan Ukraina. Nah, kesepakatan itu sebagai imbalan untuk Ukraina karena telah menghapus senjata nuklir yang diwarisinya dari Uni Soviet. Wow, Ukraina punya nuklir ternyata ya. Pada bulan Mei tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Nah, temenan deh nih. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan dengan mengizinkan Rusia untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Ukraina ya, di Crimea, dan mengharuskan Rusia membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Nah, Rusia menjadi mitra komersial terpenting Ukraina karena bergantung penuh pada minyak dan gas Rusia. Pada pemilihan presiden Ukraina tahun 2004 terjadi kecurangan dan konflik ya waktu itu tahun 2004 ya. Kemenangannya Viktor Yanukovych yang pro akan Rusia sehingga memicu protes besar revolusi Orange kalau kita tahu dulu tahun 2004. Nah, keributan ini menyebabkan pemungutan suara dibatalkan. Sampai dibatalkan, karena ada indikasi kecurangan di sana. Namun pada bulan Desember, Viktor berhasil terpilih menjadi presiden Ukraina setelah menjadi korban keracunan dioksin selama kampanye gitu kan ya. Sempat ada tragedi seperti itu ternyata. Nah, hal tersebut
menandai awal dari era politik baru di Ukraina setelah 10 tahun berada di bawah kepemimpinan Leonid Kuchma. Leonid Kuchma kan sebelumnya ya. Lalu Viktor Yushchenko mengulangi keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa. Nah, meskipun ada keberatan dari blok negara Rusia. Pada tahun 2008 ada pertemuan nih di Bukares ya. Para pemimpin NATO setuju bahwa Ukraina memiliki masa depan dalam aliansi dan memicu kemarahan Rusia. Wih, Rusia udah mulai, loh kok Ukraina sampai segininya gitu kan. Nah, selain itu, Rusia dan Ukraina juga terlibat nih dalam beberapa perselisihan mengenai gas pada tahun 2006 dan 2009, dan sehingga mengganggu pasokan energi di Eropa. Ini udah mulai percikan-percikan ya. Dan tahun 2010, Yanukovych terpilih menjadi presiden Ukraina, dan pada tahun 2013, dia memberhentikan pembicaraan tentang rencana perdagangan dengan Uni Eropa untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Keren ya? Nah, maka dari itu memicu protes besar-besaran selama berminggu-minggu yang membuat presiden yang pro-Rusia ini mundur. Jadi di Ukraina juga ada presiden yang pro-Rusia. Padahal Ukraina tuh mau membebaskan diri dari Rusia gitu kan. Nah, pemberontakan yang terpusat di lapangan kemerdekaan Kiev memuncak pada tahun 2014 bulan Februari ketika polisi menembaki pengunjuk rasa. Waduh, kasar juga ya. Sekitar 100 demonstran dan 20 petugas polisi tewas selama 3 bulan pemberontakan di Ukraina. Yanukovych melarikan diri ke Rusia, ya kan dia pro-Rusia ya, dan telah dimakzulkan ke pemerintahannya. Nah, Rusia ini merespon dengan mengirimkan pasukan khusus untuk menguasai situs-situs strategis di semenanjung Crimea, Ukraina. Udah mulai berpikir nih dan beraksi gitu kan si Rusia ini. Pada tahun 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin, nah ini dia nih, menandatangani perjanjian yang menggabungkan Crimea ke Rusia. Wih, aneksasi tersebut memicu krisis diplomatik terburuk antara Barat dan Rusia sejak jatuhnya Uni Soviet. Ya iyalah, Crimea ke Rusia. Waduh, Crimea kan punya Ukraina ya. Nah, kemudian pada bulan April, pemberontakan pro-Rusia meledak. Di mana? Di kawasan timur industri Ukraina. Separatis pro-Rusia di Donetsk dan juga Luhansk menyatakan wilayah mereka merdeka. Ukraina dan sekutu baratnya menuduh Rusia nih menghasut pemberontakan dan mengirimkan senjata dan pasukan untuk mendukung dua wilayah ini memerdekakan diri. Ya, ini hanya asumsi ya. Bentrokan tersebut menjadi konflik besar-besaran pada bulan Mei dan menewaskan lebih dari 14.000 orang. Sudah panjang ternyata dan sudah banyak korbannya. Setelah mengerahkan pasukan sebanyak puluhan ribu tentara di perbatasan Ukraina, 2022, 21 Februari, Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Tahu nggak teman-teman? Udah merdeka tuh. Putin yang mengakui ya. Nah, Putin juga memerintahkan pasukan Rusia ke wilayah tersebut. Gelombang kecaman dan sanksi dari Barat menyusul ketika diplomasi gagal menghalangi Putin. Vladimir Putin ini mengumumkan operasi militer pada tanggal 24 Februari 2022 dengan ledakan terdengar di ibu kota Kiev dan bagian negara lainnya. Luar biasa nih. Aduh, kita masih terus mencoba berpikir mau pro sama siapa? Mau pro sama Rusia atau pro sama Ukraina? Nah, dia meminta tentara Ukraina untuk meletakkan senjata mereka dan menginginkan demilitarisasi dari Ukraina. Presiden AS, Joe Biden, nah tiba-tiba muncul nih Joe Biden, mengatakan serangan Rusia akan menyebabkan kehilangan nyawa dan penderitaan. Dia juga mengatakan bahwa Rusia akan bertanggung jawab atas tindakannya. Joe Biden sudah mulai mengecam, karena memang Joe Biden ini ya mendukung Ukraina tadi. Teman-teman, ini perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja dan kita harus melek nih, sudah mulai melihat apa yang terjadi saat ini dan kita harus ngapain. Bukan tentang, oh gue dukung Rusia, gue dukung Ukraina, enggak gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan adanya perperangan seperti itu. Nah, gimana respon Indonesia? Kita saksikan saja secara bersama.
Semoga Indonesia tetap baik-baik saja. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan atau salah-salah informasi, boleh ditambahkan di kolom komentar. Saya suka dengan kritik dan saran kamu yang membangun. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.